Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Rina, Guru PPKN SMP Negeri 1 Sawalunto. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana membuat peraturan perundang-undangan nasional, khususnya peraturan daerah. Nah, mari kita simak wawancara antara teman kamu, Regina Maharani, dengan Hafizah bersama Bapak Wali Kota Sawalunto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Putri Maharani dan teman saya Bila Saraputri. Kami siswi kelas 8 dari SMP Negeri 1 Sawalunto ingin mengajukan beberapa pertanyaan seputar peraturan perundang-undangan. Oh ya, silakan apa yang kira-kira mau ditanyakan sekaitan dengan regulasi dan peraturan daerah yang ada di Kota Sawalunto. Silakan. Seperti yang kita ketahui, salah satu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia adalah peraturan daerah. Apakah ini maksud dengan peraturan daerah itu, Pak? Nah, ini Hafizah ini sudah memulai dari hierarki ya, hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi di negara kita itu banyak regulasi dan aturan. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian undang-undang, kemudian kita punya peraturan pemerintah, dan kita juga punya perda. Peraturan daerah ini dibuat oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota yang isinya lebih ke arah muatan lokal. Jadi begitu sih konsepnya tentang peraturan daerah tersebut. Ini adalah regulasi yang kita buat, yang wajib kita taati dan kita patuhi, bagaimana mengatur tata kelola pemerintahan, bagaimana mengatur masyarakat itu dengan baik dan benar. Begitu tentang perda. Sulit nggak, Pak, untuk membuat suatu peraturan daerah? Gampang-gampang susah sih. Sulit-sulit ya. Yang penting konsepnya harus kita dapatkan terlebih dahulu. Di intinya kita harus materinya juga harus membuat masyarakat itu merasa nyaman. Itu sih secara prinsip. Kalau proses mekanismenya cukup panjang, tetapi tentu by proses ya, berproses apa-apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau bicara gampang, sulit dan tidak, yang penting kajiannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Nah, itu syaratnya. Bagaimana prosedur pembuatan peraturan daerah yang ada di Kota Sawalunto ini? Yang pertama kita mulai dari rumusan masalah ya. Apa yang harus kita buat dan kita atur. Nah, kemudian kita lakukan public hearing. Jadi mengumpulkan masyarakat, perwakilan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, pemangku kepentingan dan seluruh stakeholder terkait bahwa kita akan membuat semacam regulasi atau aturan, dan ini memang harus kita sosialisasikan terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan ke dalam prolegda. Dan kita membuat naskah akademis semacam kajian apakah regulasi atau perda ini layak untuk kita buat atau kita proses. Setelah itu baru kita sampaikan ke DPRD. Nah, di DPRD nanti ada pembahasan antara pemerintah Kota Sawalunto dengan DPRD. Proses ada dua, perda itu ada dua macam. Yang pertama, perda yang diusulkan oleh pemerintah kota atau kabupaten atau provinsi. Yang kedua, perda yang diinisiasi atau diusulkan oleh lembaga legislatif atau DPRD. Dan mekanismenya memang agak berbanding terbalik, tetapi secara prinsip orang yang membahas perda tersebut yaitu pemerintah daerah dengan DPRD yang representasi mewakili masyarakat di Kota Sawalunto. Begitu. Dalam proses pembuatan peraturan daerah ini, apakah ada terjadi masalah atau perdebatan gitu, Pak? Kalau untuk permasalahan dan perdebatan sudah pasti ada ya. Yang pertama, permasalahan itu kita membuat aturan dan regulasi ini sebenarnya untuk menyelesaikan permasalahan. Dan kita yakin itu apapun pendapat dari seluruh masyarakat pasti terdapat perbedaan. Like and dislike, setuju dan tidak setuju. Tetapi secara prinsip kita membuat regulasi ini bagaimana kita mengatur ke arah yang lebih baik. Tuh. Kalau masalah perdebatan, ini kita beri ruang. Ruang perdebatan itu yang pertama di public hearing. Di seluruh masyarakat boleh menyampaikan aspirasinya, apa-apa yang harus kita buat, pasal-pasal apa yang harus kita masukkan. Konsepnya tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.
Kemudian perdebatan yang paling tajam itu adalah di DPRD, antara pemerintah kota dan DPRD. Karena bagaimanapun kita membuat regulasi, tentu konsepnya adalah bagaimana perda atau regulasi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, itu pertentangan yang terjadi. Dan intinya muaranya nanti tentu adalah kesepakatan dan kesepahaman. Seperti yang Bapak katakan tadi, jika ada masyarakat yang tidak setuju dikeluarkannya peraturan daerah, adakah sanksi atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tersebut, Pak? Kalau bicara aturan sudah kita tetapkan di lembaran daerah, itu otomatis sudah harus berlaku ya. Ruang perdebatannya itu adalah sebelum kita tetapkan. Makanya kita harus melakukan public hearing dan kita harus melakukan pembahasan dengan DPRD. Artinya segala masukan itu, segala ketidaksetujuan kita bahas terlebih dahulu. Dan kalau sudah ditetapkan, muaranya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan itu harus dilaksanakan, dan kalau berandai-andai tidak dilaksanakan tentu akan ada sanksi. Nah, sanksi yang harus ditaati dan dipatuhi, begitu. Contoh-contoh sanksinya gimana, Pak? Banyak itu sanksinya, sampai kepada tipiring pelaksanaannya. Kalau perda itu sanksinya sampai kepada tipiring, tindak pidana ringan, dan sampai kepada kurungan sampai 6 bulan. Itu sanksinya. Ada beberapa macam sanksi. Yang pertama sanksi sosial, yang kedua sanksi denda, yang ketiga adalah sanksi kurungan. Nah, itu yang disebut dengan perda. Saat dikeluarkannya dan ditetapkannya peraturan daerah tersebut, adakah dampaknya bagi masyarakat, seperti dampak positif atau dampak negatif? Pasti ada dampak positif dan negatif. Dan sebelum kita menetapkan perda, kan sudah ada kajian itu, suka dan tidak suka, positif dan negatif. Jadi secara konsep kalau perda itu kita sudah tetapkan dan sepakati, dampak positifnya yang harus paling lebih besar. Kalau dampak negatifnya yang paling besar, tentu perda tidak akan kita tetapkan. Nah, jadi memang ini yang menjadi pasti ada dampak. Dan memang kalau bicara persetujuan 100%, apapun yang kita buat tentu akan terjadi perdebatan. Di era demokrasi ini terjadi perdebatan setuju dan tidak setuju. Tetapi secara prinsip kita membuat regulasi ini adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Begitu. Contoh-contoh peraturan yang di daerah kita yang telah dikeluarkan itu apa aja, Pak? Banyak sih. Yang pertama, perda pengaturan hewan ternak. Jadi kita mengatur supaya hewan ternak itu tidak berkeliaran, dan ini menjadi tanggung jawab dari pemilik hewan tersebut supaya tidak mengganggu halaman dan pekarangan dan kebun-kebun orang lain. Kemudian kita juga membuat perda, ini perda inisiatif DPRD ya, perda tentang baca tulis Al-Quran. Dan kami yakin anak-anak tahu itu tentang baca tulis Al-Quran, karena memang setiap anak Sawalunto yang beragama Islam itu wajib bisa baca tulis Al-Quran. Jadi kalau dia tamat SD wajib bisa baca tulis Al-Quran dan hafal 5 ayat pendek. Dan alhamdulillah ini berlaku. Ini konsepnya dulu kenapa kita buat perda ini, agar memang supaya anak-anak Sawalunto itu bisa baca tulis Al-Quran dan wajib bisa baca tulis Al-Quran. Nah, ini salah satu. Dan yang paling terakhir ada perda provinsi. Perda nomor 6 Provinsi Sumatera Barat tentang AKB, adat kebiasaan baru. Ini perda ini memang khusus dibuat dalam waktu yang sangat singkat dan cepat, bagaimana masyarakat meminimalisir resiko pengembangan COVID-19. Di perda AKB ini tentang adat kebiasaan baru. Nah, seperti memang wajib memakai masker, mencuci tangan, berpola hidup bersih dan sehat. Nah, dan ini ada 3 sanksi. Sanksi yang pertama itu adalah sanksi sosial. Nah, sanksi sosial ini kalau memang ada yang tidak patuh, disuruh untuk membersihkan halaman, membersihkan jalan, membersihkan riol, itu sanksi sosial. Kalau sudah dilaksanakan sanksi sosial masih tetap melanggar, nah itu baru sanksi denda. Nah, dan dendanya dari 100 sampai 500 ribu. Ini jumlah total dendanya. Kalau masih melanggar lagi, kita bisa melaksanakan dengan kurungan. Makanya kita di Kota Sawalunto membuat posko-posko termasuk sidang peradilan cepat nantinya. Kalau masih ada yang melanggar. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya itu yang terkena sanksi ini kita catat datanya itu berdasarkan NIK, nomor kependudukan. Jadi
Kalau seseorang melanggar di Sawalunto, besoknya melanggar di Bukit Tinggi, itu tercatat. Jadi kalau di Bukit Tinggi itu sanksi kedua yang harus dilaksanakan lagi. Nah, ini perda terbaru dan kita berharap memang kepada seluruh masyarakat dan juga adik-adik sekalian, mari kita patuhi dan taati perda tersebut karena ini sangat penting sekali dalam rangka penyebaran, meminimalisir penyebaran COVID-19 dan supaya kita bisa sekolah kembali seperti sedia kala. Kalau COVID kita menurun, kita bisa sekolah. Begitu. Seperti yang telah Bapak katakan tadi mengenai public hearing, kami ingin mengetahui apa itu sebenarnya public hearing. Public hearing itu salah satu proses kita dalam pembuatan ranperda, rancangan peraturan daerah. Artinya memang masyarakat harus terlebih dahulu tahu apa yang akan dibuat. Nah, public hearing kalau kita analogikan itu diskusi publik. Pesertanya siapa? Tentu seluruh stakeholder yang ada di Kota Sawalunto, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi-organisasi, dan juga pemangku-pemangku kebijakan. Jadi artinya nanti kalau perda ini sudah kita ketok palu, sudah kita undangkan, nah ini kan tidak ada lagi perdebatan. Kita sudah berdebat terlebih dahulu tentang apakah pasal-pasal yang harus kita buat, tentang muatan-muatan lokal, karena perda ini lebih mengatur kepada yang bersifat lokal untuk daerah masing-masing. Kalau perdanya perda Kota Sawalunto hanya mengatur untuk Kota Sawalunto. Kalau perda Provinsi Sumatera Barat hanya mengatur dalam Provinsi Sumatera Barat. Nah, itu yang disebut dengan public hearing. Gimana proses pembelajaran saat pandemi COVID ini, Pak? Jadi proses belajar mengajar pada situasi pandemi COVID-19. Jadi memang ada dua ya. Dan ini tergantung dari keadaan zonasi Kota Sawalunto. Dulu kita pernah belajar mengajar dengan metode tatap muka waktu kita pada zona hijau. Nah, itu memang kita laksanakan dalam keadaan normal. Kemudian kita pernah PSBB karena adanya peningkatan COVID-19 dan itu proses belajar mengajar itu non tatap muka, tidak tatap muka. Nah, non tatap muka itu ada dua, yang pertama dengan metode daring, yang kedua dengan luring. Metode daring itu dalam jaringan, metode luring ini memang kita buat juga karena memang tidak seluruh daerah di Kota Sawalunto ini yang tercakup dalam akses internet dan juga memang ada juga kendala-kendala orang tua yang mungkin tidak lengkap dengan handphone berbasis Android atau iOS ya. Nah, itu yang metode waktu PSBB. Kemudian pada hari ini alhamdulillah kita Kota Sawalunto minggu kemarin ditetapkan sebagai zona risiko rendah, yaitu zona kuning. Zona kuning ini menurut SKB 4 Menteri. Nah, jadi surat keputusan SKB 4 Menteri, daerah yang risiko rendah yaitu zonanya zona kuning dan zona hijau boleh melaksanakan proses belajar mengajar dengan metode tatap muka. Nah, tapi memang metode tatap muka yang kita buat ini sesuai dengan standar protokol kesehatan. Maka kita membuat surat edaran. Surat edaran jadi anak-anak sudah boleh sekolah. Yang pertama social distancing dan physical distancing. Jadi memang kalau dalam satu lokal itu muridnya di atas 30, itu dalam satu hari belajar itu kita bagi dua. Kita bagi dua, Senin umpamanya 15, Selasa 15 lagi. Jadi kalau 6 hari itu anak-anak 3 hari belajarnya. Senin, Rabu, Sabtu. Kemudian rombongan belajar yang tahap 2-nya Selasa, Kamis, Sabtu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membuat edaran berharap kepada seluruh orang tua dan keluarga untuk mengantar anaknya secara langsung. Dan kalau harus dengan transportasi publik seperti ojek, itu wajib memakai helm yang dibawa sendiri dari rumah. Jadi karena satu lokal itu satu meja biasanya 2 kursi, sekarang 1 kursi, 1 tempat anak didik, 1 buat helm. Nah, itu mekanisme. Dan di sekolah kita juga menyampaikan kepada dinas itu dana BOS wajib dipakai untuk membeli melengkapi protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, membeli termogan. Jadi anak-anak memang diukur suhunya. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian jam pelajaran itu kita kurangi. Jam pelajaran kita kurangi waktunya, kalau dulu itu 1 jam pelajaran itu 45 menit, sekarang kita kurangi menjadi
30 menit dan itu tanpa jam istirahat. Jadi waktu belajarnya memang agak sedikit pendek. Dan anak-anak memang kita harapkan untuk membawa bekal dari rumah. Jadi tidak belanja atau tidak main-main di sekolah karena ini kita anggap juga masih beresiko terhadap penyebaran COVID. Kemudian setelah pulang sekolah itu wajib langsung ke rumah masing-masing. Nanti petugas-petugas itu seperti perhubungan dan Pol PP akan memantau anak-anak sekalian. Kalau main-main ngumpul-ngumpul di lapangan itu tidak boleh ya. Dia harus pulang ke rumah masing-masing. Jadi harapannya proses belajar mengajar dengan metode tatap muka sesuai protokol COVID tidak menjadi resiko penyebaran COVID atau tidak menjadi klaster COVID yang terbaru. Dan harapannya memang kita dapat dengan proses belajar mengajar. Jadi pada anak-anak kami sampaikan untuk patuh dan taat. Mari kita jaga protokol kesehatan ini supaya resiko penyebaran COVID tidak terlalu meluas di Kota Sawalunto. Kita pada hari ini dapat posisi penting, kita tingkat kesembuhan kita paling tinggi loh. Jadi hampir seluruh pasien COVID di Sawalunto itu berseluruh sembuh, di atas 95% sembuh. Ini harus kita pertahankan. Jadi ini yang penting bagi kita sekalian dan juga kepada para guru kami menghimbau untuk tetap sesuai protokol kesehatan. Itu ya. Oh iya Pak, tadi Bapak ada menyinggung soal PSBB. Apa itu PSBB Pak? PSBB itu bukan mata pelajaran ya, tapi semacam istilah pembatasan sosial berskala besar. Ini dilakukan suatu kebijakan kalau kondisi suatu daerah itu penyebaran COVID-nya tinggi. Nah, ini memang kita lakukan. Apa yang disebut dengan PSBB, hampir seluruh kegiatan dan aktivitas kita lakukan di rumah. Beribadah di rumah, belajar di rumah, bekerja juga di rumah. Nah, dan hampir seluruhnya dengan PSBB. Nah, kalau sekarang kita sudah masuk tatanan normal baru. Nah, sekarang sudah boleh melaksanakan kegiatan di kantor, di sekolah dan lain-lain sebagainya sepanjang dengan protokol kesehatan. Ini kita lakukan PSBB dalam rangka mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Gitu. Terima kasih Pak atas kejelasan dan kesediaan waktu Bapak untuk menjawab pertanyaan yang kami ajukan tadi. Dengan adanya kejelasan yang Bapak berikan tadi, kami menjadi mengerti bagaimana tentang proses untuk pembuatan peraturan daerah khususnya di Kota Sawalunto. Terima kasih kembali kepada anak-anak kami, siswa kelas 8 SMP 1 Kota Sawalunto ya, atas diskusi kita pada siang hari ini. Dan semoga bermanfaat dan memberi pencerahan bagi kita semua tentang apa yang disebut dengan peraturan daerah atau Perda, bagaimana proses pembuatannya dan sampai pelaksanaannya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan kami mengucapkan selamat belajar. Semoga apa yang kita cita-citakan tercapai. Amin. Amin. Assalamualaikum Pak, kami izin pamit dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara teman kamu Regina Maharani Putri dengan Hafizah. Semoga bermanfaat. Dengan menyimak wawancara tadi, kita dapat mengerti bagaimana cara membuat peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah di Kota Sawalunto. Baiklah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.